Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Misteri Mbak Suci ini banyak banget ternyata responnya, cukup bagus ya. Yang video saya terakhir yang saya menceritakan kejadian-kejadian di luar nalar saat saya datang ke Subang pertama kali ya. Jadi itu singkat cerita aja lah saya jelasinnya gitu, nggak terlalu detail ceritainnya gitu sahabat. Ternyata banyak juga yang tertarik nih ya sahabat. Nah di sini saya juga mau ceritain lagi nih ya kejadian di luar nalarnya, jadi lebih detail gitu sahabat. Nah sebelum kita cerita tentang mistis di kasus Subang sahabat, nah saya mau mengingatkan kepada sahabat misteri Mbak Suci, alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu kita semua nanti tanggal 28 ini ya Maret ya 2024 akan segera digelar persidangan ya. Tapi cuma Pak Yosep nih sahabat. Nah sahabat doakan mudah-mudahan saya beserta tim Misteri Mbak Suci bisa meliput langsung ya, atau bisa langsung live streaming di sana gitu ya sahabat ya. Doakan mudah-mudahan kita dapat perizinannya, karena kita juga sekarang lagi mengusahakan untuk perizinannya gitu sahabat. Nah sahabat Misteri Mbak Suci, kita balik lagi ke ceritanya ya. Jadi nih sahabat, jadi saya mau cerita yang ada warga, salah satu warga yang telepon ke saya, itu kayaknya urgent banget sampai belasan kali, bahkan di sosial media saya pun juga dihubungin gitu ya sahabat ya, baik ke Instagram, ada yang tulis di kolom komentar gitu ya, terus ada sampai ke aplikasi sebelah juga gitu sahabat. Banyak deh gitu ya, karena saking urgentnya. Nah mungkin sahabat masih ingat di video saya sebelumnya itu saya sempat ceritakan kan, ada warga yang nelfon saya pada saat saya lagi pulang kampung di Jawa sahabat ya. Nah emang kebetulan di daerah sana itu di kampung tuh emang kurang bagus sinyalnya gitu sahabat. Nah baru ketahuan itu ada panggilan tak terjawab belasan kali, dan ada telepon masuk itu di sekitar jam setengah 11 malam apa jam 11 saya lupa tepatnya jam berapa. Di situ saya ditelepon sama warga gitu sahabat, jadi bilangnya Mbak Suci ini tuh urgent katanya gitu ya, mau minta tolong gitu kan. Ya gimana Pak gitu, dijelasin lah gitu sahabat ya. Jadi sama bapak tersebut tuh ya. Nah saya tuh bilang yaudah Pak, nanti tunggu saya, paling saya 2 hari lagi saya pulang ke Jakarta, nanti saya langsung aja nih Pak dari Jawa langsung ke Subang gitu. Jadi saya nggak ke Jakarta gitu sahabat ya. Nah jadi sahabat, karena memang banyak banget yang peduli sama kasus Subang ini, bahkan subscriber saya pun juga sempat ada yang menghubungi gitu ya sahabat ya pada saat itu. Jadi memang beliau ini pengen membantu. Memang udah ada apa ya, ada firasat bahwa di kasus Subang ini tuh sepertinya ada yang aneh nih Mbak Suci gitu ya. Aneh gimana nih Pak gitu kan. Ya ada yang aneh katanya gitu ya, soalnya saya melihat itu seperti emang benar-benar ketutup banget katanya gitu. Nah ya namanya saya ya gitu kan, maksudnya saya ya udah tampung aja. Kalau misalkan memang ada orang yang ingin membantu ya kita sih nggak masalah gitu ya. Jadi pada saat itu ada salah satu subscriber dari Misteri Mbak Suci itu mau membantu nih sahabat. Dia tinggalnya di daerah Jawa Barat. Jadi kita tuh sempat koordinasi gitu sahabat. Ya koordinasi ini tuh bermula dari saya ditelepon itu di sahabat, ini nyambung nih. Jadi sebelumnya itu kayaknya kita sebelum ke itu ya ke Jawa ya. Jadi ada subscriber itu dulu kan ya. Nah jadi subscriber ini tuh mau membantu gitu ya, jadi pembuka tabir gitu sahabat, jadi supaya kasus ini tuh segera terungkap gitu ya. Nah selesai kita ada komunikasi dengan subscriber itu, terus saya tuh bilang ini, udah Pak ini gimana ya, udah nanti saya bantu koordinasi dengan warga di sana. Nah kita tuh udah janjian nih sahabat ya. Jadi waktu itu tuh medianya air kalau nggak salah, jadi si bapak ini tuh minta disediakan 1 galon air, dan waktu itu tuh dicampur garam kalau nggak salah ya.
Nah, jadi udah koordinasi dengan warga di sana, ya kita juga bantu sambungkan dengan bapak tersebut, bapak subscriber tersebut ya. Habis itu ya udah sahabat, ceritanya nih warga itu udah dapat air doa itu, warga itu langsung menyiram air yang di dalam galon itu sahabat ya ke area TKP, di belakang TKP sahabat ya. Tapi emang di luar polis land disiram lah ceritanya tuh sahabat ya sama warga itu kan. Nah, jadi ada satu pohon sahabat di deket pohon sawo gitu ya, saya lupa pokoknya daerah situ, bahkan pohon sawo pun juga ikut kesiram ceritanya. Jadi si pohon itu tuh sahabat, nggak tahu kenapa tiba-tiba besokannya langsung mati ya. Jadi kayak tadinya tuh emang nggak apa-apa, jadi di sekitaran situ tuh pohonnya memang baik-baik aja gitu sahabat ya, ya biasa kayak daunnya hijau gitu. Tiba-tiba pohon itu tuh mati sahabat, kering, kayak kekeringan aja, mati aja gitu, kayak seolah-olah kayak yang kebakar gitu sahabat. Nah, di situ warga juga mulai aneh ya, kok ini ya gitu, bisa ya gitu kan. Udah tuh nggak terlalu ini. Terus hari demi hari, sehari, 2 hari, nah 2 hari ini nih sahabat mulai bereaksi ceritanya. Ini saya diceritain nih ya sama warga nih, karena kan saya datang ke Subang, habis pulang dari Jawa itu langsung datang ke Subang. Saya menanyakan, emang kronologinya itu seperti apa, kok bisa ada kejadian seperti ini. Jadi itu warga udah rame sahabat ya di rumah salah satu warga di situ. Nah terus akhirnya diceritain lah ya. Nah, jadi saya tuh narik kesimpulan gitu ya, ini permasalahannya apa gitu kan. Setelah 2 hari ditabur air galon itu sahabat, kalau misalkan warga yang masuk ke area belakang kebun TKP itu dibuat gatal dan kakinya sakit sahabat. Emang gatalnya tuh saya lihat di salah satu warga itu yang terkena gatal-gatalnya itu, saya lihat emang itu gatalnya tuh kayak apa ya, kayak kalau bentol-bentol kena nyamuk tuh juga bukan, terus kayak beda lah gitu saya, kayak ruam juga kayak bukan ruam, beda gitu sahabatnya. Nah setelah itu nggak ada warga ya yang berani masuk ke area situ. Jadi emang benar-benar terhenti tuh sahabat, yang pokoknya yang ada kaitannya sama kasus, bahkan yang tidak ada kaitannya gitu ya, yang mau bantu apa itu tuh kena juga sahabat. Jadi si warga ini tuh kalau misalkan mau cari kayu bakar atau misalkan mau ke kebun, mau ke sawah lewat situ, itu pasti kena gatal sahabat, walau alam ya. Dan ini memang cerita ini tuh yang bener-bener fakta gitu sahabat, ada gitu ya. Nah setelah itu udah tuh sahabat, jadi saya tuh langsung menarik kesimpulan, oh pak, jangan-jangan ini adalah apa ya, seperti hukuman gitu ya, hukuman yang mungkin pada saat itu ada salah satu subscriber yang mau membantu pakai air doa itu pak gitu kan, yang akhirnya berdampak ke warga gitu kan. Oh ya bisa jadi ya Mbak Suci ya gitu. Nah udah tuh sahabat, jadi itu genting banget sahabat. Bahkan yang warga terkena gatal-gatal itu, dia tuh apa ya, muntaber ya kalau nggak salah ya, diare gitu ya. Wah itu diare sahabat, sampai bolak-balik ke toilet, sampai benar-benar lemes-lemesnya, dan itu bahkan mau dibawa ke rumah sakit gitu sahabat ya, karena emang udah parah banget kan. Kalau diare gitu kan bahaya juga sahabat, ke kekurangan cairan juga itu bisa kan. Nah udah tuh sahabat, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu kan. Jadi udah seperti biasa lagi ya, karena kan udah ada obatnya gitu, ada penangkalnya gitu sahabat. Nggak di situ aja sahabat ya, udah tuh ceritanya. Nah yang saya ceritain juga tuh yang ada mungkin apa ya, media juga saya nggak tahu itu youtuber atau wartawan, saya nggak tahu. Pada saat itu memang beliau ini minta izin ke salah satu warga untuk meliput kegiatan tim penyidik Polda Jabar yang gali-gali di TKP sahabat ya. Nah itu juga kena tuh sahabat, gatal-gatal juga tuh. Dan alhamdulillahnya pakai si penangkal itu tuh ya, kan ada penangkal itu, dikasih lah sama warga itu, pakai ini katanya gitu, dipakai, alhamdulillah tuh aman sahabat. Udah nggak di situ aja sahabat, ternyata 2 kali ya warga yang dimimpiin,
Nah, ada warga yang dimimpiin katanya ada sosok hitam besar, sahabat. Ada sosok hitam besar yang menunggu di TKP itu, sahabat. Yang bilang katanya, jangan ikut campur kamu. Kalau kamu ikut campur, kamu saya makan, katanya. Satu itu, mimpi yang pertama. Dan ini nyambung, sahabat, ceritanya. Di situ ada salah satu warga yang kerasukan kan, dengan sosok yang sama, katanya gitu, sahabat. Dah tuh. Yang kedua dimimpiin lagi, itu pas dimimpiin tuh kayaknya waktu pas mau oh enggak, waktu pas Danu menyerahkan diri tuh, sahabat tuh. Jadi sebelumnya ada warga, salah satu warga mimpi katanya gini, kamu nggak usah ikut campur, katanya gitu, karena bakalan ada apa sih, kayak mandi darah atau banjir darah, karena bakalan ada banjir darah, katanya gitu. Terus ditanya lah ya, katanya tuh si warga itu tuh kayak ya diem gitu, kayak dia juga shock juga gitu kan ya. Terus katanya, muda apa tua, katanya muda, katanya gitu. Udah tuh kebangun lah si warga itu, memang ke orang yang sama di mimpinya itu, sahabat ya. Walau alam ya, sahabat ya. Dan saya pun juga sebenarnya mendapatkan cerita-cerita yang di luar nalar itu tuh banyak sebenarnya, sahabat ya. Bahkan kealami sendiri sama saya dan tim gitu. Cuma saya tuh nggak pernah yang dipublish sih di awal-awal gitu. Jadi saya fokus aja lah, udah liputan, terus udah gitu ya ini aja. Cuman yang pas kesini-sini tuh kayaknya ya udahlah kita ceritain ya waktu pas ada sesuatu hal yang terjadi sama kita. Nah kemarin tuh iseng kan ceritanya, ternyata pas lihat responnya baik nih dari sahabat Misteri Mbak Suci gitu. Akhirnya ya udah deh, saya coba cerita lagi gitu, sahabat, lebih detailnya lagi. Nah itu, sahabat. Dan pada saat itu juga saya kan sempat cerita nih ke sahabat soal ada warga, salah satu warga yang sebenarnya itu saksi ya, sahabat ya, sebenarnya saksi yang malam-malam tuh tiba-tiba langsung dibawa ke puskesmas Jalan Cagak. Saya, Bang Cecep ya, ada tuh Bang Cecep, kalau bisa dikonfirmasi ke Bang Cecep, karena pada saat itu Bang Cecep kebetulan lagi ada di rumah. Saya, Bang Cecep, dan tim langsung berangkat ke Subang malam itu, sahabat, jam 11:30 malam gitu ya kalau nggak salah tuh, saya lupa. Saya langsung berangkat ke sana, saya melihat kondisi warga tersebut tuh, dan dibantu sama Bang Cecep juga gitu, sahabat. Aduh, terus saya sempat diskusi juga gitu sama Bang Cecep kan, Bang kayaknya parah ya Bang gitu kan. Soalnya ya Mbak. Terus alhamdulillahnya sudah teratasi itu, sahabat. Jadi seperti apa ya katanya tuh, perutnya tuh kayak dipelintir, katanya, sahabat, kayak diperes gitu, kayak dipelintir gitu, makanya sakit banget gitu, sahabat. Udah, sahabat tuh, alhamdulillah saya ada kesempatan bisa main lagi ke Subang. Saya ketemu lagi dengan beliau ini, saya menanyakan kabarnya, Pak gimana, apakah masih ada sakit atau gimana. Jadi bapak itu tuh udah gatal, sahabat. Terus tiba-tiba yang perutnya itu kayak dipelintir gitu kan, sakit. Nah itu alhamdulillahnya udah baik-baik aja, sahabat. Nah cerita lagi nih bapaknya. Jadi emang ini waktu pas bapak ini tuh mengantar, bukan mengantar sih, ikut lah ya, ikut salah penyidik ke TKP lagi. Nah itu bapak itu gatel lagi, sahabat. Saya juga nggak ngerti deh ya, itu kok bisa kayak gitu ya. Apakah ya ini tuh memang udah apa ya, kayak ada ranjau gitu apa gimana? Coba deh sahabat Misteri Mbak Suci, tolong di kolom komentar ya, coba tulis pendapat sahabat Misteri Mbak Suci gimana nih. Saya juga sampai nggak habis pikir gitu, kok bisa gitu ya, sampai dibuat gatal, sampai ada yang sakit kakinya gitu, sahabat. Nah ini sebenarnya banyak gitu, sahabat ya, kalau mau diceritain tuh ya. Yang saya bilang ada warga kerasukan yang dia sampai merangkak-rangkak, sampai ada yang kerasukan Bu Tuti juga gitu, sahabat. Sayang ya videonya nggak ada ya. Oh ada ya, nanti coba tim, kalau itu paling kita blur aja ya, sahabat ya, karena kan biar nggak inilah, nanti bisa dilihat nanti sama Misteri Mbak Suci ya, sahabat gitu. Cuman ada lah teriak-teriak sampai nunjuk-nunjuk menyebutkan orang itu ada gitu kan, tapi ya mungkin nanti kita sensor aja biar nggak timbul fitnah gitu, sahabat.
Nah, sahabat Misteri Mbak Suci ya, kita doakan mudah-mudahan ini ada titik terang, karena tanggal 28 ini minggu depan dong ya sahabat, hari Rabu ya, udah Kamis, hari Kamis. Nah ini sidang nih sahabat, ini kan udah ditunggu-tunggu juga kan oleh warganet seluruh masyarakat Indonesia ya, yang pemerhati kasus Subang ini. Mudah-mudahan ada kabar baik ya, ada titik terang, nanti seperti apa ya kita tunggu aja gitu ya sahabat Misteri Mbak Suci. Terus itu yang kejadian yang mana tuh? Saking banyaknya sahabat. Mistis yang terakhir itu kan yang lagi rame, ada orang kehabisan bensin, terus dia disuruh mampir sama sosok perempuan, mampir ke TKP. Jangan, merinding. Jangankan itu, sebelumnya jadi ada salah satu anak warga yang masih SD ya, melintas cerita itu tuh 2021 sahabat ya, 2021 apa 2022 ya? 22. Ceritanya tuh habis maghrib, malam lah pokoknya. Kan posisinya waktu itu TKP tuh masih gelap ya sahabat. Jadi ceritanya melintas tuh sahabat, kan belok tuh dari Cisetitset gitu kan, belok mau ke arah Jalan Cagak tuh. Jadi melihat katanya ada cewek ya, ada cewek katanya sahabat, si anak itu bocah SD. Emang kalau kita tanya emang anaknya emang indigo apa? Enggak katanya ya, biasa aja katanya gitu. Enggak mbak, orang biasa gitu. Udah kayaknya dua kali balikan ya. Nah jadi sekali pas dia mau arah Jalan Cagak, dia melihat ada cewek di situ di TKP sahabat. Terus balik lagi lah dia ceritanya pulang ke rumah kan dari Jalan Cagak, dia lihat lagi tuh cewek di situ sahabat. Kagak ada yang berani ngelewat katanya, nggak ada yang berani katanya gitu sahabat. Terus yang terakhir yang terbaru itu yang kehabisan orang bensin kehabisan ya, bensin di jalan, terus didorong, nggak taunya suruh mampir. Itu sahabat. Kalau kita sih positif tinggian gini ya, mungkin kan TKP ini sudah lama kosong, terbengkalai ya kan. Pastilah ada makhluk-makhluk astral yang di luaran sana singgah gitu sahabat. Ya kita positifnya seperti itu. Jangankan itu sahabat, jadi ceritanya nih 2022 kita itu, karena kan 2022 itu saya masih konten misteri itu masih gitu ya di channel saya satu lagi Wiwan71. Jadi ceritanya karena kita juga ceritain gitu ya Pak, ke warga gitu Pak ya, kita itu juga punya channel satu lagi, memang kita itu basicnya horor gitu-gitu kan ya, konten kreator misteri gitu, suka-suka explore di lokasi-lokasi angker kayak gitu. Nah penasaran nih ceritanya sahabat warga tuh, Mbak Suci katanya gitu kan, kita coba bikin video katanya konten. Nah excited nih konten lagi katanya, di ini katanya di tempat horor gitu ya. Jadi malah warga ini excited sahabat, ngajak saya diajak lah sahabat ke kebun belakang TKP ya kan. Itu tuh jaraknya 50 ke 100 meter dari belakang TKP nih sahabat. Oke Pak, Bapak siapin orang yang bersedia uji nyali Pak, saya bilang gitu. Ceritanya ada lah warga yang bersedia tuh sahabat uji nyali. Itu ada ya masih, bisa nggak cuplikannya diambil gitu ya kan, ada kan? Coba ya nanti coba saya cari lagi deh. Nah ceritanya ada warga sahabat ya yang bersedia, kan saya nggak kenal ya. Oke lah ceritanya disiapin nih warganya Mbak yang bersedia. Raninya nggak mau, pada nggak mau gitu, tapi pada penasaran juga. Oke, kita bawa lah ke belakang gitu, ke kebun itu sahabat yang posisinya ada waktu saya nyari barang bukti itu yang bergelombang itu sahabat, tanahnya tuh. Taruhlah di situ si warganya. Emang kita ada pos pantau gitu ya, tim pantau kita di depan. Nah kita tuh mantaunya di pos di pinggir jalan itu sahabat ya, ada pos lah di situ. Nah kita mantau di situ ceritanya sahabat. Yang uji nyali di dalam tuh di hutannya sendiri. Karena kan kita mantau juga pakai HP kan, live streaming gitu sahabat. Nanti kalau misalkan udah nggak kuat, angkat tangan aja gitu kan. Nah ceritanya sahabat udahlah, baru saya keluar, saya datang ke pos itu tuh udah bereaksi sahabat. Jadi udah bereaksi kayak dia tuh ngelihat ada cahaya pertamanya si yang uji nyali ini. Tiba-tiba sahabat 5 menit 10 menit langsung sahabat kayak aduh gitu, kayak ada serangan awalnya, tiba-tiba langsung kerasukan nangis cewek ya waktu itu ya, cewek aduh ampun aduh gitu sakit gitu pokoknya mah
ngomongnya bahasa Sunda gitu ya, nyeri apa gitu lah, saya nggak lupa waktu itu ya. Ya udah akhirnya larilah kami kan, saya tim warga dari situ lari lah ke dalam kebun itu sahabat ya, bawa tarik gitu kan, langsung dibantu diinin dulu. Udah gitu dia sadar, akhirnya kita bopong bawa keluar, di pos kerasukan lagi ya, 2 kali tuh sahabat, di pos pantau itu kerasukan lagi sahabat. Ya udah tuh akhirnya udah selesai, udah deh kayaknya yang dilanjut lagi gitu kan ya, kerasukan dia tuh. Pokoknya kita tanya tuh, kenapa awalnya emang lihat apa? Jadi ngelihat ada cewek nyamperin, ih merinding sahabat, jadi ada cewek nyamperin katanya gitu. Tiba-tiba dia minta tolong, katanya dia kesakitan, kayak dihajar katanya, dipukulin katanya sahabat. Katanya, kemarin ngeri banget Mbak Suci katanya gitu, kata si warga yang kerasukan ini sahabat. Jadi dia melihat gitu kan ya, oke itu makanya dia. Cuma waktu pas saat kita interogasi itu dia yang histeris aja gitu. Dah tuh sahabat, nggak di situ aja, ternyata kita ajak juga warga itu. Awalnya kan penasaran, mau uji nyali ya, kita ajak juga ke lokasi. Pas dilihat, kok ada ini ya katanya, ada cahaya ya, kok ada yang memperhatikan ya, kok ada mata ya di atas pohonnya. Oh gitu loh pokoknya diceritain. Memang kita bilang, Pak kalau misalkan Bapak merasakan sesuatu, kalau misalkan ada yang merasa sesuatu tuh sampaikan di kamera gitu, sampaikan dulu sahabat. Ujung-ujungnya Mbak Suci kayaknya nggak jadi deh katanya gitu kan, dia udah parno duluan ya. Oh ya udah nggak apa-apa Pak gitu, udah tuh sahabat. Jadi baru apa ya, saya bilang ini tuh saya mencoba uji memang nyali. sih ya, katanya tuh Subang ini kalau Aduh, dari segi takut mistis itu kuat, kental banget katanya gitu sahabatnya. Saya dengar kalau dibilang katanya, wah kalau Subang ini katanya apa sih, nggak ada mistis-mistisnya gitu. Aduh, Ya walau alam ya sahabat, apa yang saya alami, warga yang alami, tim juga alami ya, nyata gitu sahabat, ada gitu ya. Ya tapi kadang kita harus selalu positive thinking aja, tidak mau menyangkut pautkan gitu ya sahabat ya. Dan sahabat di sini saya bukan menakut-nakutin ya, saya cuma bercerita aja pengalaman saya gitu ya. Jadi saya sharing aja nih sama sahabat misteri Mbak Suci. Karena pada saat itu pun juga kita di awal-awal memang tidak menceritakan terkait yang gini-gini ya, karena kita emang terfokus untuk liputan, terus kita juga terfokus untuk ya mengawal kasusnya gitu sahabat. Ya karena kemarin itu sebenarnya ya udahlah iseng aja gitu, kita menceritakan pengalaman kita gitu ya, mengawal kasus memang seperti apa. Ya udah, ternyata kemarin responnya bagus gitu ya, baik gitu. Ternyata ada salah satu subscriber saya pun juga komen ya waktu itu, sahabat misteri Mbak Suci komen, Mbak Suci part 2 dong gitu, lanjutin gitu kan ceritanya. Oke, saya lanjutin gitu kan. Sebetulnya kalau sekarang ada petugas penyidik yang mau cerita bagus tuh. apa? Oh Karena iya kan ya. dari awal kan banyak di saat datang ke TKP itu rata-rata yang Sebenarnya dapat belum, bukan informasi. dari Polda ya, dari Iya, Polsek ya, Polsek, dari zaman Polres. Polsek, Polres. Jadi kalau datang ke TKP udah bingung aja mau ngerjain apa. Ya, itu pun sama dengan kita sahabat. Kita tuh ya dari Jakarta tuh udah semangat. Makanya kita tuh nggak ada, sebenarnya ada kepikiran untuk wawancara gitu tuh nggak ada sahabat. Jadi memang kita niat untuk nyari barbuk nih gitu kan, karena dapat petunjuk nih gitu kan. Udah tuh sahabat, di situ lah tuh. Tapi alhamdulillah petunjuk yang didapat awal pun akhirnya terbukti waktu kemarin olah TKP. Oh kenapa ya? Yang tertanam Iya itu. iya, benar-benar tuh sahabat ya. Wah benar sahabat. Jadi apa ya? Ini adalah pengalaman yang luar biasa ya. Saya mengawal kasus Subang ini tuh ya, jadi dapat saudara ya di sana di Subang itu. Jadi kita ya akrab lah sama warga sana juga gitu ya. Saya ngambil ini aja lah positifnya gitu kan, ada plus minusnya gitu ya. Ya itulah plusnya gitu ya. Jadi udah apa namanya, udah kayak nggak anggap orang lain gitu, kayak anggap saudara. Jadi kalau misalkan saya ada lagi di Bandung, coba saya mampir, cuman nggak ada kaitan dengan konten-konten itu, nggak ada, cuma mampir aja gitu kan ya. Ya udah begitu aja paling sahabat ya. Nah itu ya gimana nantilah coba sahabat ya, kalau misalkan si tim saya itu yang Mas Fauji itu yang Indigo tuh
kalau main ke rumah nanti saya ajak ngobrol ya sahabat ya. Coba atau enggak mungkin nanti ada kesempatan dengan siapa gitu ya yang mengalami kejadian aneh di area TKP gitu. Bolehlah nanti coba saya ngobrol gitu ya. Sahabat, kalau sahabat suka ya silahkan komentar lagi sahabat ya. Jadi saya juga baca-baca komentar dari sahabat Misteri Mbak Suci itu ternyata pada ini juga ya, pada ngeh gitu ya, gitu pantesan kasusnya lama gitu ya, ya itulah pokoknya. Nah sahabat, nantilah coba saya cari dulu lah, bukan cari ya, mudah-mudahan bersedia gitu orang-orangnya gitu ya yang mengalami hal alam mistis gitu ya. Atau enggak nanti lah sama Mas Fauji ya, kalau Mas Fauji lagi main ke rumah ya, kita coba ngobrol sama Mas Fauji gimana kayak gitu. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan pengalaman horor saya ketika mengawal kasus Subang. Oh tidak di situ saja sahabat, kalau sahabat nih ya penasaran, sahabat suka dengan cerita horor ini sahabat ya. Jadi ada pengalaman saya ketika rekonstruksi. Nah, ketika rekonstruksi itu juga saya ngalamin sahabat. Dari mulai mobil Alphard didatangkan dan nyaris tuh ya sahabat. Itu kan saya pagi-pagi banget 6:30 udah di atas itu sahabat ya, yang di kebun itu, yang di atas TKP itu. Nah, itu sahabat, dari situ sampai selesai sahabat, bahkan saya sampai datang ke makamnya Amel. Mungkin sahabat udah nonton di videonya siapa? Pak Kades. Nah, videonya Pak Kades. Padahal saya nggak ada niat konten ya, tiba-tiba Pak Kades yang kontenin. Ya udahlah gitu. Di situ saya tiba-tiba nelpon Pak Kades, "Assalamualaikum Pak, Bapak ada di kantor?" "Nggak ada Pak, saya izinnya mau ke makam Amel gitu, ke Sambu Tuti." "Oh iya boleh," gitu. Nah, barulah. Ya itu ada cerita sahabat, ada cerita kejadian. Itu bikin ini. Cuma saya diam-diam aja sahabat, saya pura-pura nggak tahu gitu. Saya mencoba untuk berpikir apa ya, logis aja, rasional aja gitu. Banyak lah, nanti ceritain lagi ya sahabat, karena ini durasi udah berapa menit ini durasi? 8. Udah 28 ya? 28 menit. Udah. Durasi sahabat, durasi. Nanti ya kalau misalnya sahabat pengen denger ceritanya apa yang saya alami, kejadian horor di saat rekonstruksi, boleh sahabat di kolom komentar ya, silakan komentar. Baik sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak ya buat sahabat Misteri Mbak Suci yang masih support, dan saya mohon maaf kepada sahabat Misteri Mbak Suci yang udah lama vakum ya. Insya Allah lah nanti paling saya cerita-cerita kayak gini aja gitu sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.